Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Putri Syaifa dengan NIM akhir 085, ada Abigail Syadia dengan NIM akhir 086, ada Rahila Rahma dengan NIM akhir 089, ada Salsa Marieta dengan NIM akhir 102, Clara Davina NIM akhir 106, Cynthia Putri NIM akhir 110, Cici Nur Hasanah NIM akhir 111, dan Ainun Mahia dengan NIM akhir 116. Pertama, ada definisi mengenai poor study habit atau kebiasaan belajar yang buruk. Secara umum, belajar adalah penerapan kemampuan mental untuk memperoleh pengetahuan. Kebiasaan belajar yang buruk sendiri artinya adalah cara atau pola belajar yang dilakukan secara tidak efektif dan tidak efisien, di mana seseorang tidak mampu menggunakan kemampuan mentalnya secara optimal untuk memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Kurangnya fokus, kurangnya perencanaan, dan kurangnya kemandirian dalam belajar mengakibatkan proses membaca, meninjau, serta menyelesaikan tugas tidak menghasilkan pemahaman yang mendalam dan prestasi belajar yang baik. Maka hal tersebut dikatakan sebagai kebiasaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas alasan terjadinya poor study habit. Nah, alasan yang pertama yaitu ada living problem atau masalah belajar. Masalah belajar adalah gangguan yang terjadi pada kemampuan anak dalam memahami dan menguasai pelajaran. Tetapi bukan karena anak malas atau kurang cerdas, melainkan karena adanya hambatan dalam proses berpikir, persepsi, atau fungsi otak yang memengaruhi kemampuan belajar. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, gangguan membaca. Kelemahan dalam persepsi, organisasi, pemahaman, dan ingatan menyebabkan kesulitan membaca. Anak mengalami kesulitan dalam mengenali huruf, kata, atau bunyi dalam bahasa tertulis, biasanya disebabkan oleh gangguan persepsi visual atau auditori. Masalah ini sering disebut disleksia. Anak yang mengalami gangguan membaca ini biasanya harus diberikan kaset audio buku untuk membantu pembaca yang bermasalah. Nah, yang kedua, ada kesulitan pelajaran tertentu. Anak mungkin hanya kesulitan dalam satu atau dua mata pelajaran saja. Misalnya, hanya sulit dalam matematika atau bahasa. Ini biasanya disebabkan karena cara otak memproses informasi tidak seefisien bidang lainnya. Nah, anak yang memiliki kesulitan pelajaran tertentu biasanya perlu dilakukan tes psikologis dan pendidikan. Lalu yang ketiga ada defisit bahasa. Defisit bahasa berarti anak mengalami hambatan dalam memahami dan menggunakan bahasa. Mereka mungkin sulit mengerti perintah, sulit menjelaskan ide dengan kata-kata, atau sering menggunakan kalimat yang tidak lengkap. Anak yang memiliki defisit bahasa ini harus secara rutin dievaluasi secara serius. Nah, masalah yang keempat atau poin yang keempat ada masalah kontrol perilaku. Anak bisa mengalami kesulitan mengontrol emosi dan perilaku. Biasanya, anak-anak cepat marah, cepat frustasi, atau menolak instruksi guru. Hal ini bukan karena mereka nakal, tetapi bisa disebabkan oleh gangguan neurologis atau faktor emosi yang belum stabil. Nah, baik, selanjutnya ada alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah psychological problems atau masalah psikologi. Masalah psikologis adalah gangguan pada aspek emosi dan mental anak yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar secara optimal. Emosi negatif seperti takut, cemas, sedih, atau tekanan sosial dapat membuat anak sulit berkonsentrasi, tidak termotivasi, dan akhirnya mengalami penurunan prestasi belajar. Nah, banyaknya masalah psikologis dapat menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama, ada tekanan dari keluarga atau teman sebaya. Biasanya, anak bisa merasa terbebani jika mendapat tuntutan tinggi dari orang tua. Misalnya, harus selalu mendapatkan nilai bagus atau merasa tidak terima dengan teman-temannya. Tekanan ini menimbulkan stres dan membuat anak kehilangan semangat belajar. Yang kedua, ada sikap dan kepribadian tertentu juga mempengaruhi. Nah,
Ketakutan atau kegagalan, rasa tidak mampu, ketergantungan, dan pesimis membuat anak enggan berusaha. Jadi, biasanya anak yang memiliki ketakutan akan kegagalan, rasa tidak mampu, atau ketergantungan biasanya akan enggan berusaha untuk belajar dan memiliki rasa malas untuk belajar. Yang ketiga ada perfeksionis. Perfeksionis menyebabkan penundaan dan tugas tidak terselesaikan. Beberapa anak bahkan menggunakan kegiatan belajar untuk mengekspresikan perlawanan terhadap orang tuanya. Jadi ada beberapa anak yang mungkin eh, rasa ingin sempurna, takut melakukan kesalahan. Nah, hal ini justru menimbulkan stres dan gagal dan rasa takut gagal sehingga anak menjadi tidak produktif dan tertekan saat belajar. Jadi belajarnya itu tidak serius karena dia hanya tertekan kan adanya tekanan dari orang tua. Yang selanjutnya ada takut sukses atau justru ingin gagal. Nah, sehingga anak tuh tidak belajar sungguh-sungguh karena ya memang dia ada ketakutan untuk sukses dan justru keinginan dia adalah bukan sukses atau keinginan dia adalah gagal. Nah, karena itu juga difaktori dengan tidak adanya dukungan dari orang tua. Nah, di sini untuk belajar dalam jangka waktu yang lama, anak-anak harus sudah memasukkan ide penundaan kepuasan. Mereka harus bekerja keras sekarang untuk mendapatkan imbalan jangka panjang berupa nilai bagus, pengetahuan, atau persetujuan orang dewasa. Jadi, masalah psikologis dapat menurunkan motivasi, konsentrasi, dan kemampuan berpikir anak. Untuk mengatasinya, jadi anak perlu didorong untuk dukungan emosional dari orang tua, guru, dan lingkungannya. Biar anak terasa nyaman dan aman di lingkungan tersebut. Selanjutnya, di sini ada alasan yang ketiga, yaitu nilai budaya dan lingkungan keluarga atau cultural and family value. Yang pertama di sini ada pengaruh nilai keluarga terhadap motivasi belajar. Jadi, anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak terlalu mementingkan pendidikan, maka anak tersebut akan memiliki motivasi belajar yang rendah, sehingga ia tidak terdorong untuk berprestasi di sekolah. Yang kedua ada dampak latar belakang sosial ekonomi yang rendah. Jadi anak-anak yang berasal dari keluarga yang secara finansialnya kurang memadai, maka lingkungan tersebut akan berekspektasi yang tidak terlalu jauh. Jadi mereka menyesuaikan dengan kemampuan mereka, sehingga akan membuat anak ini kurang percaya diri dan dapat menimbulkan fenomena self-fulfilling prophecy, yaitu ketika rendahnya harapan dari lingkungan ini membuat anak benar-benar berperilaku dan berprestasi sesuai dengan ekspektasi tersebut. Yang ketiga ada dampak terhadap kebiasaan belajar anak. Jadi kombinasi dari faktor-faktor di atas ini akan menyebabkan dasar dari terbentuknya kebiasaan belajar yang efektif menjadi lemah, khususnya pada anak-anak yang tumbuh dalam sistem nilai budaya dan psikologis yang kurang mendukung pentingnya pendidikan. Yang keempat ada pola asuh yang menekankan kepatuhan tanpa penjelasan rasional. Jadi mungkin biasanya orang tua suka melarang anaknya untuk melakukan ini atau malah menuntut anaknya untuk melakukan hal ini, tetapi orang tua tersebut tidak memberikan alasan yang logis mengapa anak ini boleh dan tidak boleh untuk melakukan hal tersebut, sehingga akan menghambat perkembangan dalam kemampuan anak dalam berpikir kritis, mandiri, dan juga dalam pemecahan masalah. Selanjutnya di sini ada alasan yang keempat, yaitu tidak mengetahui cara belajar atau not know how to study. Jadi anak ini mengalami kesulitan belajar karena tidak memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai.
dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Yang pertama, ada keterampilan belajar tidak diajarkan secara eksplisit di sekolah. Jadi, banyak anak yang tidak mengetahui gitu bagaimana cara mereka itu untuk belajar lebih efektif. Mungkin mereka hanya mengandalkan dalam mengingat, menghafal materi tersebut, tetapi mereka tidak benar-benar mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman dan motivasi dalam menerapkan keterampilan belajar. Jadi mungkin mereka sudah mengetahui bagaimana teknik yang efektif, tetapi mereka belum bisa nih menerapkan hal tersebut, dan juga tidak memiliki motivasi untuk menggunakan teknik tersebut secara konsisten. Dan selanjutnya, ketidaktahuan dalam memanfaatkan sumber belajar. Mungkin kan kalau sekarang perkembangan zaman juga udah maju banget ya, dan kita juga bisa menggunakan internet untuk mencari informasi-informasi yang belum kita ketahui. Tapi mungkin untuk zaman sekarang terutama banyak anak-anak yang tidak menggunakan internet tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk belajar gitu. Dan yang terakhir ada belajar hanya karena tekanan eksternal. Jadi mungkin anak ini terbiasa belajar atau akan belajar apabila dia sudah dimarahi oleh orang tuanya. Jadi bukan dorongan dari dalam dirinya, tetapi dari orang lain atau terutama dari orang tuanya, sehingga dia tuh merasa bahwa belajar itu bukan suatu tanggung jawab dia, tetapi hanya sebatas kepatuhan tuntutan terhadap orang lain. Cara mencegah. Pencegahan difokuskan pada pembentukan rutinitas, lingkungan, dan sikap belajar positif sejak dini. Pencegahan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada ciptakan kondisi belajar ideal. Tempat belajar harus tenang, rapi, pencahayaan cukup, dan bebas gangguan. Yang kedua, aturan waktu belajar secara teratur. Jadwal harian yang konsisten membantu anak membangun tanggung jawab pada akademik. Selanjutnya, ada penguasaan stres, prestasi, dan kemandirian. Sejak masa kanak-kanak, penting bagi anak untuk belajar merasa mampu dan percaya diri dalam menguasai lingkungannya. Rasa mampu ini tidak datang begitu saja, tetapi perlu dibangun melalui pengalaman sehari-hari. Misalnya, saat bayi mulai bisa memegang mainan atau saat menekan tombol pada ponsel mainan, mereka sebenarnya belajar bahwa tindakan mereka bisa menghasilkan sesuatu. Dari hal sederhana seperti itu, anak mulai merasakan bahwa dirinya memiliki pengaruh terhadap dunia di sekitarnya. Ketika memasuki masa balita, anak harus diberi banyak kesempatan untuk berlatih disiplin diri dan mencapai tujuan sederhana. Contohnya, saat mereka berusaha menyusun balok dari 4, 5, hingga 6 susun, anak belajar tentang ketekunan, koordinasi, dan kesabaran. Pada tahap ini, peran orang dewasa sangat penting. Dorongan, pujian, dan kepercayaan yang diberikan orang tua atau guru akan membuat anak yakin bahwa mereka bisa berhasil dengan usaha sendiri. Tujuannya bukan hanya agar anak menyelesaikan tugas, tetapi agar mereka merasa bangga karena bisa melakukannya sendiri. Memasuki usia sekolah, terutama antara 6-8 tahun, adalah masa yang sangat penting dalam pembentukan kemandirian dan motivasi berprestasi. Di usia ini, anak mulai memahami arti dari berhasil dan gagal. Ketika mereka sering diberi kesempatan untuk berhasil dalam tugas-tugas sederhana, hal itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi untuk mencoba hal-hal baru. Dengan kata lain, rasa sukses yang dialami sejak dini menjadi dasar kuat bagi semangat berprestasi di masa depan. Kemudian yang terakhir ada menunjukkan sikap positif terhadap belajar. Sikap positif terhadap belajar berawal dari lingkungan keluarga, terutama dari orang tua. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat. Karena itu, orang tua perlu menjadi teladan yang baik dalam menunjukkan semangat belajar, disiplin, dan rasa ingin tahu. Situasi terbaik bagi orang tua adalah ketika mereka merasa bangga dengan prestasi anak dan menunjukkan ketertarikan terhadap proses belajar anaknya.
Orang tua sebaiknya menjadi model yang rajin menyiapkan, mengatur waktu, atau membaca dan berusaha produktif. Ketika orang tua terlihat bersemangat dalam belajar hal baru, anak akan meniru sikap tersebut. Sebaliknya, komentar negatif atau kritikan yang dapat merendahkan anak sebaiknya dihindari. Kalimat seperti, kamu kok belum bisa juga, atau kenapa sih hal sederhana saja tidak kamu pahami, justru bisa membuat anak merasa tidak mampu dan kehilangan semangat. Lebih baik, orang tua menunjukkan empati dan pemahaman terhadap perasaan anak. Misalnya seperti mengatakan, kelihatannya tugas ini memang banyak ya, atau pasti terasa sulit di awal, tapi nanti kalau sudah paham, kita bisa pelajari bersama. Dengan cara ini, anak merasa dimengerti tetapi tetap didorong untuk berusaha berpikir positif. Dalam mendampingi anak belajar, bantuan sebaiknya diberikan secara bijak. Terlalu banyak membantu justru membuat anak tidak mandiri dan merasa tidak mampu menyelesaikan sesuatu sendiri. Ketika anak meminta bantuan, orang tua dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana cara mengatasi kesulitan, bukan langsung menyelesaikan tugasnya. Anak juga tidak perlu terus-menerus diingatkan atau disuruh belajar, karena hal itu dapat menimbulkan kejenuhan. Sejak usia dini, anak perlu didorong untuk menyukai kegiatan belajar dan menemukan hal-hal baru. Orang tua bisa menyediakan mainan edukatif, buku cerita, atau majalah anak-anak di rumah. Jika anak menunjukkan minat pada suatu hal, misalnya tentang binatang dan planet, minat itu perlu didukung. Orang tua bisa mengajak anak ke museum, menonton pertunjukan astronomi, atau membaca buku tentang luar angkasa di perpustakaan. Dari kegiatan sederhana seperti ini, anak belajar bahwa belajar itu menyenangkan dan selalu ada hal baru yang bisa ditemukan. Selain itu, orang tua bisa menumbuhkan semangat belajar melalui kegiatan kreatif, misalnya dengan memberi alat seni sebagai hadiah, menampilkan karya anak di rumah, atau membuat papan penghargaan untuk menunjukkan kemampuan belajar mereka. Dengan begitu, anak merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berusaha. Jadi kesimpulannya, sikap positif terhadap belajar dimulai dari lingkungan rumah. Ketika orang tua menunjukkan semangat belajar, membuat dukungan positif dan menghargai usaha anak, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia di sekitarnya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi. Yang pertama, menyediakan metode dan kondisi belajar yang lebih baik dengan cara bantu anak belajar mengendalikan diri. Anak perlu mengenali dan mengatur emosi serta dorongan belajar. Misalnya, menahan keinginan untuk bermain atau menunda-nunda tugas. Lalu, latih pemantauan waktu dan aktivitas, misal pakai stopwatch. Ini untuk mengatur berapa lama waktu belajar dan istirahatnya. Lalu, hasil pengamatan digunakan untuk memperbaiki kebiasaan belajar. Ini untuk mengevaluasi pola belajar mereka. Lalu, beri istirahat singkat setelah menyelesaikan satu tugas kecil. Istirahat untuk menghilangkan rasa kejenuhan dan meningkatkan motivasinya kembali. Lalu, gunakan tempat belajar yang tetap dan kondusif. Kontrol stimulus. Pilih tempat yang terang, tenang, dan bebas dari gangguan. Yang kedua, mengajarkan strategi belajar yang efektif. Dengan cara, ajarkan cara belajar yang baik bukan hanya isi pembelajaran. Menentukan cara belajar yang cocok untuk dirinya. Gunakan metode SQ3R, yaitu yang pertama survei, meninjau judul dan ringkasan untuk gambaran umum materi. Yang kedua, question, yaitu membuat pertanyaan dari topik seperti apa itu atau bagaimana cara bekerjanya. Yang ketiga, read, membaca untuk menemukan jawaban. Yang keempat, recite, yaitu mengulang poin penting dengan suara keras atau mencatat kembali. Yang kelima, review, meninjau ulang untuk memperkuat ingatan dengan cara mengulang-ulang bacaan atau mencatat kembali. Gunakan teman belajar yang disiplin. Lalu, pecahkan tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Masih di cara mengatasi, di sini yang ketiga adalah meningkatkan nilai dan motivasi belajar. Poin pertama di sini adalah pahami makna dan manfaat belajar dalam kehidupan nyata. Nah, kadang kan kita tuh malas belajar ya, karena emang gak ngerti buat apa. Nah, ketika kita punya pikiran kayak gitu, untuk cara mengatasi hal tersebut itu adalah dengan cara kita tahu dulu manfaat belajar itu apa. Ketika kita tahu manfaat dari belajar yang emang nanti real nyata kerasa sama kita, biasanya kita tuh jadi lebih semangat belajar. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika kita tahu kalau belajar itu ternyata ngaruh ke masa depan kita, ke cita-cita, ke pekerjaan, atau ke pribadi. Nah, biasanya itu bisa ngebuat kita jadi lebih semangat belajar.
Yang kedua, di sini poin kedua adalah tetapkan tujuan belajar dan berikan self reward setelah tercapai. Contohnya ini ada di poin ketiga, kayak contoh boleh menonton TV atau bermain setelah belajar. Nah, biar makin termotivasi, kita juga harus cari dulu tujuannya apa. Kita kayak harus punya patokan. Contohnya tuh kayak di matkul A aku tuh nilainya harus bagus. Nah, ketika di matkul A ternyata bener-bener bagus nilainya, kita tuh kasih reward untuk diri kita sendiri. Kayak contohnya mungkin contoh kecilnya jajan makanan favorit, atau mungkin nonton drakor, main game. Jadi ketika belajar juga disandingkan dengan hiburan yang memang pantas untuk didapatkan, itu belajar juga nggak akan jadi kerasa berat gitu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah gunakan self talk positif. Kayak contohnya, saya akan belajar sedikit demi sedikit dan akan mencapai kemajuan. Nah, kadang yang bikin kita stuck itu sebenarnya pikiran negatif kita sendiri. Kayak emang kita udah bilang duluan, aku nggak bisa. Padahal sebenarnya bukan nggak bisa, tapi antara takut untuk nyoba atau mungkin memang kita berpikir bahwa sebenarnya kita nggak bisa, padahal kan ketentuannya belum tentu nggak bisa kan, sebenarnya bisa jadi bisa. Nah, salah satu caranya yaitu mengubah kalimat negatif atau pikiran negatif kita ini ke kalimat yang lebih positif, karena ketika kita merubah itu menjadi kalimat yang positif, kita juga bisa lebih merasa bahwa kita percaya diri. Nah, pelan-pelan tapi terus maju itu lebih baik daripada kita cuman punya pikiran yang stuck kalau misal kita tuh nggak bisa apa-apa. Nah, yang selanjutnya di sini adalah kembangkan cara berpikir positif dan kreatif agar belajar terasa menyenangkan. Jadi kita tuh harus bisa cari cara belajar yang cocok sama kita tuh kayak gimana sih? Apakah kayak kita tuh lebih nyaman semangat belajarnya tuh kalau misal nulis catatan pakai spidol warna-warni, atau mungkin sambil dengerin musik, atau mungkin kayak ada yang lebih suka belajar sendiri, ataupun ada yang suka juga belajarnya ya bareng-bareng sama teman-teman gitu. Nah, kalau suasananya asik, belajarnya juga jadi gak akan ngebosenin. Nah, yang keempat adalah bantuan profesional. Yang pertama di sini adalah minta bantuan guru atau tutor khusus bila sulit mengubah kebiasaan sendiri. Nah, kalau misal ternyata kita udah nyoba banyak banget berbagai cara, tapi ternyata masih susah fokus, nggak apa-apa kalau misal kita tuh minta bantuan ke guru atau tutor. Kenapa? Karena mereka juga bisa nemuin cara belajar yang pas sama kita. Nah, yang kedua itu adalah guru berpengalaman bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan belajar. Sebenarnya kadang kan kita tuh nggak sadar ya, kayak bagian mana sih yang bikin kita jadi malas belajar. Nah, guru ini bisa ngebantu nunjukin mana sih yang udah oke, sama mana yang harus diperbaiki. Yang ketiga, di sini adalah psikolog pendidikan dapat melakukan tes psikoedukatif dan terapi belajar. Jadi maksudnya tuh kayak gini, kalau misal masalahnya ternyata lebih ke arah susah fokus, gampang cemas, atau mungkin kayak cepet lupa, nah psikolog pendidikan tuh bisa bantu lewat tes atau terapi biar belajarnya bisa makin cepet lancar. Yang terakhir di sini adalah hipnosis ringan atau relaksasi dapat membantu konsentrasi dan kurangnya kecemasan belajar. Kalau misal pikirannya udah tenang, belajar juga jadi lebih gampang masuk ke otak. Kayak teknik relaksasi ini tuh atau hipnosis ringan ini tuh bisa bantu kita lebih fokus dan enggak panikan pas belajar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait laporan kasus. Terdapat seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang bersekolah di SMA mengalami kesulitan belajar akibat kehilangan konsentrasi, mudah lupa, dan merasa tegang serta tidak mampu. Dalam 6 sesi terapi, lingkaran kebiasaan belajar buruknya berhasil diubah melalui latihan relaksasi otot sederhana yang dilakukan 3 menit sebelum belajar untuk menurunkan ketegangan. Ia juga diajarkan disiplin belajar dengan stopwatch agar dapat mengatur waktu secara mandiri dan meningkatkan fokus, serta diberi kebebasan menentukan bentuk dan waktu penghargaan diri sebagai motivasi belajar. Selain itu, penerapan metode belajar SQ3R, Survey, Question, Read, Reset, Review, membantunya beralih dari gaya belajar pasif menjadi aktif dengan membaca untuk
menjawab pertanyaan, dan menuliskan konsep penting. Kombinasi relaksasi, penguatan diri, dan strategi belajar terarah ini membuatnya lebih tenang, percaya diri, serta mampu belajar secara efektif. Lalu, kebiasaan buruk itu terbentuk karena adanya 3 pola perilaku. Yang pertama, pola perilaku yang berulang tanpa koreksi. Yang kedua, asosiasi negatif terhadap belajar. Dan yang 3, kurangnya penguatan positif. Lalu kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan belajar seringkali bukan karena kurang kemampuan, tapi karena pola kebiasaan yang buruk yang memperkuat kecemasan dan menurunkan efisiensi belajar. Dengan strategi yang terukur, relaksasi, dan teknik belajar aktif, anak dapat keluar dari lingkaran kegagalan dan membangun kebiasaan belajar yang positif, meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian.